Ya, amin. Terima kasih Laisri, puji-pujiannya. Selanjutnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul pemburit fantasi yang tidak kudus. Sebelum para rektor bisa mempersiapkan diri, Ibu Neliana pasal 3. Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 24. Saudari Naomi Roma pasal 1 ayat 1 sampai 32. Kita akan berdoa, silakan Ibu Santi. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang mengubah hati kami. Firman yang tidak pernah sia-sia Tuhan. Melekat dalam hati dan pikiran kami yang mengubah kami, membersihkan kami. Tuhan Yesus, terapi hamba-Mu pasar pekerjaan yang kami menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk dapat mengajari kami, dan berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, namun pagi ini Tuhan, semuanya disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Bu Santi. Selanjutnya Ibu Neliana, silakan. Baik, terima kasih Pak Ateng. Ya. Halo Pak Ateng. Halo Pastor Paul, Bu Ana, Bu Ashley. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom, yang hadir di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia. Yeremia 30 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepada Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman,
dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu. Tidak ada obat untuk bisul. Kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya itu kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa-sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka. Juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Demikian. Ya, silakan Saudari Naomi.
Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Roma 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan yang dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dan dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar,
Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasih. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amin. Iya, minta tolong ditampilkan tadi ayat yang tadi itu ya, meninggalkan persetubuhan yang wajar. Ya, saudara, hari-hari ini ada kebingungan gender di seluruh dunia, saudara ya. Kebingungan gender ini ya mereka dari kecil ya di dalam di negara-negara yang sudah begitu begitu humanitarian ya, yang membebaskan segala sesuatunya. Nah, orang kemudian karena kebebasan berpikir ini ya, mereka kebablasan, saudara. Dan mereka mulai dari kecil ditanamkan, kamu boleh memilih gender, memilih jenis kelaminmu. Nah, masalahnya saudara, jenis kelamin itu bukan kita pilih, saudara ya. Jenis kelamin, kita sebetulnya tidak ditakdirkan untuk memilih jenis kelamin, saudara. Karena kalau tadi kita baca di Yeremia, ada yang membatasi pilihan kita. Yaitu apa? Adakah lelaki melahirkan? Itu simpel sekali, saudara ya. Artinya, walaupun mungkin suaramu seperti suara laki-laki, ya, perempuan yang suaranya seperti lelaki, tetapi ketika datangnya menstruasi, ya dia tetap menstruasi kan, walaupun dia suaranya seperti laki-laki kan, atau mungkin dadanya rata, tegap, dan dia mungkin tumbuh bercambang segala macam ya, dia bisa punya muscle begitu ya. Tapi saatnya menstruasi, dia tetap akan menstruasi, saudara. Itu membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita. Ya, karena ada masa subur, sel ovum itu yang melekat di rahimnya dia harus dirontokkan kan, jadilah dia darah kotor menstruasi itu. Itu adalah sangat biological banget, saudara ya, biological banget, bersifat biologis. Lalu orang-orang laki-laki yang feminin, yang gemulai, ya, yang bahkan dia kemudian lebih cantik daripada orang perempuan. Tapi apakah dia bisa melahirkan, saudara? Walaupun dia sudah dioperasi. Nggak bisa, saudara. Sampai hari ini dokter atau ilmu bedah klinis atau apalah namanya masih belum bisa menghasilkan laki-laki yang bisa melahirkan. Belum bisa, saudara. Walaupun dia merubah bentuk genitalnya dari penis dipotong dan dimasukkan jadi vagina gitu ya. Belum bisa, saudara. Atau perempuan yang operasi kelamin jadi laki-laki gitu ya. Ya. Terus mungkin dia sudah tidak mengalami menstruasi karena ovumnya dan rahimnya diambil kan. Tetapi hormon-hormon dalam tubuhnya ya tetap hormon perempuan, saudara. Ya, karena laki-laki dengan perempuan dilahirkan dengan hormon dan enzim yang berbeda.
Ketika gen X dan gen Y itu ya, DNA X dan DNA Y itu sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, ya dia akan menjadi laki-laki atau dia akan menjadi perempuan. Ya kan, dia mau XX atau XY, saudara. Dia kan jadi laki-laki atau jadi perempuan, udah. Sehingga sebetulnya hanya ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ya. Dan itu kemudian menjadi persoalan di mana ada kebebasan berpikir yang membolehkan. Nah, kami sering diskusi di rumah, saudara ya, karena lingkungan kami, kita itu melarang menghakimi atau berkomentar yang tidak baik tentang gender ini, saudara. Jadi kita selalu persiapkan bagaimana cara menjawabnya dengan bijaksana. Ya, ya simpel sekali. Ya, ada kenyataannya, pada faktanya, saudara, hanya ada 2 jenis kelamin secara biological. Kalau Anda melihat di dalam debat teologi, debat ateis itu, mereka akan menyangkal mati-matian bahwa nggak ada, gender itu nggak ada. Nah, dia salah, saudara. Itu tadi, pada kenyataannya laki-laki nggak bisa melahirkan, dan perempuan inilah yang bisa melahirkan. Kalau mereka berdua mandul, tetap itu ada ornamen atau ada organ-organ dalam tubuhnya yang memang dipersiapkan untuk itu, saudara. Jadi nggak ada yang ada di tengah-tengah, gender di tengah-tengah, nggak ada, saudara, nggak bisa. Misalnya, dia seorang laki-laki punya kantung sperma, tapi dalam waktu yang bersamaan dia punya rahim. Nggak ada, saudara, belum pernah ada. Seaneh-anehnya dunia belum pernah ada orang yang punya rahim dan bisa menghasilkan sperma secara bersamaan, saudara. Jadi itu menunjukkan bahwa hanya ada dua jenis kelamin di alam semesta ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu orang laki-laki yang merasa perempuan atau perempuan yang merasa laki-laki bagaimana? Itu adalah sebuah fantasi, saudara. Karena setiap manusia, ya, otaknya diberi kelebihan untuk berilusi, berdelusi, berhalusinasi, atau berfantasi. Bedanya apa? Kalau orang berilusi, ya hampir sama dengan fantasi. Bedanya, fantasi itu bisa dikendalikan, saudara. Orang berilusi itu nggak sengaja, biasanya karena stres, kurang misalnya dia lagi bingung, kurang minum. Nah, itu kan dia kan berilusi, saudara. Atau dia sedang pingsan, atau dia baru bangun tidur. Dan itu sifatnya sementara, berilusi itu sifatnya sementara. Ya, tidak terkendali, ya, suatu imajinasi yang tidak real tetapi sementara. Kalau fantasi itu Anda bisa kendalikan. Saya misalnya ya, atau anak saya lah, kalau saya mah belum pernah berfantasi yang aneh-aneh. Anak saya berfantasi bahwa dirinya adalah Batman, saudara. Ya kan? Berfantasi. Pada kenyataannya dia Batman bukan, kemana-mana setiap dia pergi, karena saya belikan baju Batman ya, saudara. Kemanapun dia pergi, waktu kecil si Wesley itu selalu pakai baju Batman, saudara. Dia mau pergi ke sekolah, kalau pakai baju putih merah enggak, tapi kalau lagi sekolah minggu misalnya ya, mau sekolah minggu, dia mau ke rumah omanya, dia mau ke rumah saudara kami kemana, pokoknya tiap hari dia pakai baju Batman, saudara. Dan kalau begitu dia sudah pakai baju Batman, dia merasa dirinya adalah orang yang berbeda. Itu fantasi, saudara. Begitu jatuh, dia nyeringis, nangis, dibuka topengnya, jadilah dia, saudara. Dia nggak mau pakai topengnya, dia tahu, dia sadar, saudara. Ketika dia pakai topeng itu, dia tidak boleh menangis. Itu namanya fantasi, saudara. Dan dia lepas, topengnya harus dia nangis, saudara. Waktu jatuh, gitu kan? Artinya dia kendalikan fantasi itu. Tapi kalau berilusi, dalam waktu singkat, dia nggak sadar, dia nggak bisa kendalikan, seakan-akan dia ngelihat setan, seakan-akan dia ngelihat perempuan cantik, seakan-akan dia adalah nabi atau apalah, gitu, saudara. Itu berilusi dalam waktu singkat. Kalau berdelusi itu, saudara, kalau berdelusi itu karena penyakit bawaan, penyakit yang
yang menekan sehingga dia lama. Ya, dia mengira atau dia berfantasi dalam waktu yang lama dan tidak terkendali. Itu yang terjadi, saudara ya. Kalau halusinasi itu ya namanya halu, saudara ya. Ngarang, berkhayal dia, berfantasi yang kelewatan, kebangetan. Sebenarnya dia bisa kendalikan, tapi ya itu tadi, apa namanya, hampir sama dengan berfantasi, tapi kalau halusinasi itu, apa namanya, negatif, saudara ya. Namanya halu, geeran gitu ya. Dia nggak tahu diri, saudara ya. Nah, itulah bedanya. Semua itu sebetulnya, saudara, adalah sebuah gejala kejiwaan. Ya, semua itu adalah sebuah gejala kejiwaan dan itu bisa apa namanya? Saya nggak mau berkata itu sembuh, saudara ya. Itu bisa dihentikan. Karena sebetulnya itu bukan sakit, saudara ya. Itu adalah sebuah fantasi, reaksi-reaksi dari hormon-hormon enzim-enzim yang bekerja di dalam otak kita, saudara. Dan kita bisa bilang stop. Manusia punya kemampuan untuk itu. Nah, ada yang dia memanjakan dirinya sehingga dia berdelusi. Artinya seakan-akan dia tidak sanggup mengendalikannya. Sebetulnya ya, homoseksualitas, lesbian itu termasuk di dalam delusi, saudara. Bukan sebuah kelainan jiwa, bukan sebuah apa namanya, orang bilang itu ya saya terlahir sebagai perempuan, saya merasa diri saya terperangkap. Bisa juga dia schizofren, saudara ya. Schizofren salah satu bagiannya adalah feminin, mengambil peran yang sesuatu. Tetapi homoseksualitas dan lesbian itu ya bukan sesuatu hal yang natural. Karena itu diciptakan oleh kita sendiri. Kadang-kadang ya dunia menyalahkan. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan orang itu, saudara. Karena dia sendiri terperangkap. Nah, kalau bahasa orang karismatiknya sebenarnya itu harus ditengking. Nah, itu ya. Harus ditengking. Karena apa? Harus dihardik. Kalau bahasa orang karismatik bilang ada roh najisnya. Nah, kalau saya bilang, ya itu dihardik. Untuk menyadarkan dia, saudara. Untuk menyadarkan dia. Nah, saudara di beberapa negara, contohnya di Thailand, homo itu atau homoseksualitas atau ladyboy, laki-laki yang didandani sebagai perempuan sampai cantik sekali, itu memang sebuah pemujaan kepada dewa-dewa tertentu, saudara. Itu dari zamannya Yeremia, dari zamannya siapa itu Nimrod, itu sudah ada begitu, saudara ya. Sebuah ritual ibadah homoseksualitas, saudara. Itu dianggap sesuatu yang sakral, ya. Sebetulnya di Indonesia juga ada ya, saudara. Warok itu loh, saudara, yang di Jawa Timur, ya. Yang di Jawa Timur, saudara ingat ya? Itu kan juga sama kan? Itu adalah sebuah warok. Apa namanya, saudara ingat nggak yang di Jawa Timur? Kok jadi lupa yang di Kulon Progo itu, yang di Kulon Progo, yang di Ponorogo. Ya warok ya, benar ya. Warok Ponorogo itu ya. Nah, itu juga sama. Nanti dia ada centengnya satu, si jagoannya ini dia punya ajudan itu. Ajudannya itu homo, saudara, sama dia. Dan itu adalah sebuah puncak ritual. Kehebatannya dia, kalau dia bisa punya ajudan banyak yang itu tadi ya, homo semua itu, saudara, ditiduri sama dia. Itu juga adalah sebuah ritual. Homoseksualitas itu ya, atau lesbianisme itu ya, itu adalah sebuah dijadikan sebuah ibadah dan dijadikan sebuah penyembahan. Nah, karena itulah mereka kemudian melegalkan, saudara. Mereka merasa bahwa itu adalah panggilannya. Ya di negara saya di Thailand itu juga ada ya, di Thailand.
Kalau di Indonesia ya itu warok itu ya. Kemudian mana lagi saudara? Dalam Mesopotamia jelas ya. Dulu ya zamannya Yunani kuno ya. Agama Yunani kuno itu juga sama ya saudara ya. Itulah sebabnya banyak kaisar-kaisar Roma itu yang homo ya. Banyak kaisar-kaisar Roma itu yang homo. Alexander the Great itu homo saudara. Ya Alexander itu ya. Itu homo saudara. Makanya matinya kan penyakit aneh. Bilang penyakit aneh itu ya banyak orang meyakini bahwa itu semacam itu ya semacam HIV saudara ya zaman itu ya proto HIV atau apalah zaman itu ya. Tetapi semua itu adalah sebuah fantasi, diawali dari fantasi yang tidak kudus. Ya, orang tua membiarkan anaknya atau dia dengan sengaja ya, kemudian kita bilang oh ini gara-gara orang tua sering dandani anaknya nih karena pengen punya anak perempuan, lalu didandanin kayak perempuan. Ya, itu bisa, tetapi bukan karena itu, saudara. Karena saya melihat ada banyak sekali anak-anak yang didandani dengan feminin, tetapi dia memberontak, dia bilang dia nggak mau lagi, Pak. Nggak mau lagi, Mas, saya nggak mau pakai itu lagi. Kayak perempuan, walaupun tidak perempuan, saudara ya, tapi dia nggak mau kayak perempuan. Misalnya si Wesley itu ya. Wesley itu kalau pakai sesuatu yang sedikit feminin, dia nggak mau langsung nolak, saudara, dari kecil. Nggak mau, gitu lah. Geli dia langsung rasa jijik gitu, saudara ya, nggak mau. Itu bisa, jadi anak itu bisa nolak, saudara. Anak itu bisa menolak. Ya, dan kita memang dari kecil nggak mau ya, tapi kalau begitu kasih apa, warna apa, dia nggak mau nolak, saudara. Kasih pink, kasih apa, dia nggak mau. Kok kayak perempuan mah, dia nggak mau dia langsung. Jadi, walaupun misalnya ya, yang di Thailand itu kan ada sengaja kayak lady boy, dari kecil, dari bayi, didandani kayak perempuan. Dia bisa nolak, saudara. Tidak seorang pun bisa menyalahkan orang lain atas kondisinya dia yang homoseksual. Bahkan orang yang korban pedofilia, saudara. Ya, orang korban pedofilia kan nanti jadi homoseksual juga, jadi biseks ya. Korban-korban pedofilia itu. Atau dia akan menjauh dari seks, atau jadi pedofil lagi, tapi rata-rata mereka jadi homo, saudara. Nah, anak-anak pedofilia yang laki-laki, anak laki-laki diperkosa oleh ini ya, oleh laki-laki dewasa ya. Dia juga tidak bisa menyalahkan. Tetapi iblis menaruh sebuah racun untuk menyalahkan orang lain dan memaklumi keadaan dirinya sendiri. Itulah racun. Ya. Gara-gara dia aku jadi begini. Tetapi ya gara-gara ayahku, gara-gara mamaku mau dandani aku dari kecil sehingga aku jadi begini, atau gara-gara aku pernah diperkosa jadi aku begini, atau gara-gara aku punya mainan seperti ini, kumpulnya seperti ini, aku jadi begini karena aku kumpul sama perempuan, aku jadi perempuan. Enggak, saudara. Tidak seorang pun bisa menyalahkan orang lain. Karena nanti akan dibuka pada kenyataannya, itu adalah pilihanmu sendiri, saudara. Nah, kita tidak akan menghakimi orang-orang seperti ini, tetapi yang perlu kita lakukan, bagaimana ya, saudara ya, kalau ketemu orang seperti ini, perlakukan dia, laki-laki sebagai laki-laki, saudara. Perempuan sebagai perempuan, jangan diikutin, saudara. Oke, kita menghargai dia sebagai laki-laki, hargai dia sebagai perempuan. Dan jangan menghakimi dia, tetapi kita perlakukan dia. Jadi jangan ikut-ikutan, jadi Anda jadi lembut, jadi merasa dia perempuan. Biasa, saudara. Saya kalau ketemu orang begitu, saya tetap akan biasa. Ya cool aja, saya juga tidak anti dengan dia, tapi saya juga tidak akan mengakui keperempuanannya dia, atau kelelakiannya dia. Kalau dia sebaliknya itu ya, saya akan tetap mengakui gender dia yang asli. Kecuali kalau di Thailand, wah kita nggak bisa bedain mana laki-laki, mana laki-laki yang asli, mana perempuan yang asli ya. Susah, karena mereka memang udah dipermak seperti itu. Tapi begitu Anda tahu, perlakuannya dia sebagai wajarnya. Nah, kita nggak usah ngajarin mereka juga, saudara. Kita nggak usah ngajari orang-orang seperti ini. Kenapa saya cerita hari ini seperti itu? Karena itu selalu ada di tengah-tengah kita, di antara kita. Tetanggamu, mungkin teman dari anakmu, selalu ada di tengah kita ya. Saya selalu bilang anak saya,
kamu boleh berteman, tapi jangan runtang-runtung sama orang seperti ini. Jangan runtang-runtung tuh, jangan ketemu lagi. Itu tetap pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jangan runtang-runtung. Bukan masalah gender juga, tetapi itu adalah sebuah habit yang tidak baik, saudara. Karena orang-orang seperti ini, dia juga karena sudah menyerahkan hidupnya tadi ya kepada hawa nafsunya dia. Dia sudah serahkan itu hidupnya. Pak, orang gini bisa berubah, bisa banget, saudara. Jangan ngomong tidak bisa banget. Ya, dan dikatakan penuh perjuangan dalam hidupnya karena dia tidak lahir baru, saudara. Dia tidak penuh dengan roh, makanya dia mati-matian berjuang melawan hasratnya itu, hasrat sesama jenisnya. Makanya orang-orang seperti ini harus lahir baru. Orang-orang seperti ini harus hidupnya penuh, melimpah dengan rema, saudara. Penuh dengan cinta dan rema, sehingga semua kotoran dalam hidup itu akan dimuntahkan, akan dikeluarkan. Kalau orang-orang seperti ini dituruti, ya saudara, terus Anda mau ikut memaklumi, dan saya tidak berkata Anda harus menolak ya, juga nggak boleh Anda menolak orang seperti ini. Jangan ditolak, tapi jangan diikuti, saudara. Nah, jangan bergaul karib dengan orang-orang ini. Sebab kalau Anda bergaul karib, ya, nanti salah satu keluargamu atau anak-anakmu akan melihat, loh, repot nanti Anda, saudara. Jadi cukup berteman saja, jangan membedakan. Tetapi jangan bergaul karib. Kan Anda boleh memilih, Anda kan tidak perlu bergaul dengan orang yang kena narkoba kan. Jangan juga, sudah hati-hati ya, orang kena narkoba. Sama seperti itu. Jangan bergaul karib dengan orang-orang yang homo. Seperti ini, saudara. Berteman, Anda jangan menolak. Sama ya, orang-orang kena narkoba, Anda nggak usah nolak. Anda juga nggak usah marah-marah. Tapi Anda kan ada berhak pilih teman kan. Anda punya teman tiap hari mabuk-mabukan, Anda kan nggak perlu deket-deket sama dia kan. Anda punya teman orangnya ngamukan gitu ya, ngamukan, dikit-dikit tersinggungan, Anda kan nggak perlu deket-deket sama dia kan. Salah Anda sendiri deket-deket sama orang yang tersinggungan. Misalnya kan bukan berarti Anda terus mendiskriminasi dia kan. Nah seperti itu, saudara ya. Tapi saya memutuskan, saya bukan dengan kamu, saya sebatas hubungan, tapi saya tidak akan bergaul karib dengan kamu. Gitu, saudara ya. Nah, lalu bagaimana orang-orang ini bisa sembuh? Orang ini hanya bisa sembuh dengan kelahiran kembali, saudara, metanoia, switch. Karena itu sebenarnya ada di dalam otaknya dia. Ya, itu semua ada di dalam otaknya dia. Hanya dengan kelahiran baru, makanya orang-orang yang lahir baru ini, yang switch ini kemudian, ya, dia penuhi hidupnya, jangan fokus dengan berjuang melawan hasratnya, tapi fokuslah dengan cinta yang melimpah dalam hidupnya dia, saudara. Saya selalu bilang ya, saudara, kalau Anda punya kebiasaan buruk, kalau Anda punya habit yang tidak baik, Anda pemarah, atau Anda orangnya nggak sabaran, atau Anda orang yang mungkin segala kelemahanmu, ya, jangan fokus dengan kelemahanmu, tapi fokuslah dengan cinta agape yang aktif, saudara. Makanya mulainya selalu dari apa? Diakonia, saudara. Mulainya selalu dari diakonia. Ya. Itulah cinta yang benar, saudara. Itulah cara yang paling masuk akal untuk mengatasi seperti ini. Begitu cinta itu melimpah ruah di dalam hidupmu, maka kotoran itu akan keluar, saudara. Didesak keluar cinta itu, saudara. Ya, saudara ya, cinta yang benar itu. Lalu bagaimana hasrat seksualnya? Ya jangan diturutin. Kalau Anda benar-benar ingin menang, ya Anda puasa. Ya enggak bisa loh, ya bisa lah. Lah waktu itu saya sama istri saya pisahan 9 bulan. Ya kan, saya di Eropa, istri saya masih di Jakarta. Apa tuh 9 bulan terus saya jajan, terus saya nabrak sana sini, saudara? Kan enggak kan?
Saya kuasai hasrat saya kan. Nah sama seperti itu. Ya kalau Anda masih merasa homoseksual atau lesbian, ya Anda tahan hasrat itu kan nggak harus dilampiaskan. Jangan cari korban, jangan cari mangsa. Sama lah itu orang-orang yang sudah menduda menjanda bertahun-tahun, wanita-wanita itu, ya kan, yang memutuskan untuk menjanda dan tidak menikah lagi demi anaknya, punya libido nggak punya, dia punya, tapi dia kan kuasai karena dia punya apa ingin anaknya, fokus buat anaknya. Nah, sama seperti itu. Makanya orang-orang seperti ini ya jangan diturutin, jangan malah cari mangsa ke sana kemari. Yang kedua, dia fokus dengan aktivitas, jangan sendirian, jangan duaan, jangan pernah hening dalam keintiman suasana-suasana yang hanyut dalam romantis begitu. Memang caranya begitu, saudara, dan dia harus langsung terus, ya. Dia harus terus beraktivitas yang positif, kegiatan-kegiatan yang banyak berinteraksi dengan banyak sekali orang, ya, saudara ya. Sehingga dia kan bisa tahu tempatnya dia lama-lama. Lah dia laki-laki, ya jadilah laki-laki. Perempuan jadilah perempuan. Jangan diturutin, karena itu adalah sebuah fantasi atau dia sebuah ilusi atau sebuah delusi atau bahkan hanya halusinasinya dia, saudara. Dan penuhi dengan cinta, ya maka dia akan keluar sendiri, saudara. Saya tidak pernah punya kesempatan buat melayani orang seperti ini, dan mungkin itu bukan bidang saya, saudara ya. Tetapi saya percaya sekali, semua orang yang hidupnya penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan rema ya, maka dia akan menaklukkan seluruh hasrat-hasrat, seluruh hawa nafsu dalam hidupnya, saudara. Dia tidak perlu fokus dengan hawa nafsunya, tapi karena dia penuh dengan rema itu, maka itu semua keluar, saudara. Itu keluar, diusir keluar. Ya, nggak ada tempat lagi bagi kenajisan dalam hidupnya dia. Nggak ada tempat lagi. Begitu, saudara ya. Jadi pagi ini adalah firman Tuhan khusus ya, saudara ya, untuk homoseksualitas dan lesbianisme, atau Anda yang merasa dirinya gender yang lain, ya, boleh diviralkan juga, saudara ya. Jadi cara gimana? Satu, penuhi hidupmu dengan cinta. Ya, dua, aktifkan cinta itu dalam komunitas yang besar. Ya, nah sementara itu, yang ketiga itu berarti Anda jangan melampiaskan hasrat itu, jangan dilampiaskan. Puasa seks, saudara. Ya kan? Maksudnya jangan melakukan hubungan seksual. Ya, bisa lah. Semua orang bisa lah. Orang kalau di penjara begitu bagaimana? Hukuman 5 tahun. Apa harus dia jadi homo? Ya kan enggak, saudara. Iya, dia bisa. Beberapa orang dia kendalikan dengan apa dia? Dia banyak olahraga di dalam penjara itu ya, dia barbelan, dia apa segala macam-macam kerekelan yang aneh-aneh itu, saudara ya. Atau dia sibukkan dengan kuliah dari penjara segala macam, sehingga dia bisa melewati bertahun-tahun itu, saudara. Banyak yang bisa kok, saudara. Bahkan kalau nggak di penjara pun dia di luar, banyak orang yang bisa. Semua itu ada kontrolnya dari kepala kita. Dan kitalah yang menjadi yang memutuskan untuk diserahkan kepada Tuhan atau diserahkan kepada hawa nafsu, saudara. Nah, masalahnya memang seringkali kita dibajak oleh hawa nafsu itu. Kita hardik, dalam nama Yesus pergi keluar kamu dari hidupku. Itu, saudara ya. Dan bukan, tidak ada namanya roh perzinahan, roh seksual itu enggak ada, karena itu ada di dalam kita, saudara. Ya, makanya semua dosa kamu bisa tengking, roh roh iri hati, roh dengki, roh kemarahan, dendam, itu kamu bisa tengking, saudara. Roh dusta itu kamu bisa tengking. Tapi namanya roh seksual itu, ya, baik itu homoseksualisme, lesbianisme, atau punya Anda yang suka cabul, gonta-ganti pasangan, atau Anda yang itu nggak bisa ditengking, karena itu ada di dalam hidupmu, ada di dalam enzim-enzim kita, ya. Dan Tuhan memberikan hawa nafsu itu kudus. Nah, kita yang harus mengontrolnya, saudara. Kita yang harus kuasai itu di dalam nama Yesus. Dengan apa tadi? Ya balik lagi, penuhi hidupmu dengan cinta, dengan agape, dengan rema, yaitu firman Tuhan.
Ya, semoga firman Tuhan pagi ini ya khusus bagi Anda semua yang setiap hari dalam pergumulan hidupmu ya, membuat Anda menang. Ya, kalau perlu Anda puasa, saudara. Ya, ambil puasa. Ya, sehari makan cuma sekali. Kalau perlu sudah berkala ya, sebulan sekali, Anda puasa 3 hari. Sebulan sekali, atau setiap minggu Anda puasa sekali, saudara. Sehari makan sekali. Ya, minta sama Tuhan. Ya, Tuhan beri aku kemenangan. Begitu saudara ya. Ayo, Anda bisa kuasai. Ayo, Anda bisa menang. Itu bukan setan, itu bukan kelainan psikologis, itu semua adalah hawa nafsu yang harus Anda bisa menang atasnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.